Halo sahabat kabari yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah manajemen stres. Orang stres itu disebabkan oleh karena berlebihnya beban atau tekanan dalam pikirannya, berlebihnya tingkat-tingkat kesulitan yang dihadapinya, dan berlebihnya masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Ini yang membuat orang kadang-kala stres, dan stres ini harus diatasi. Dan cara mengatasi stres ini yang disebut dengan manajemen stres. Kita belajar pada kesempatan ini kali ini dari Raja Daud. Raja Daud pernah diperhadapkan kepada stres yang luar biasa. Kita akan baca dari Mazmur 57 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan niktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran ini. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, ada tiga langkah atau B3 yang dilakukan oleh Daud ketika dia diperhadapkan kepada stres. B yang pertama adalah Daud beradaptasi. Daud beradaptasi dengan situasi yang ada dalam kehidupannya. Sekalipun Raja Saul membenci Daud, Daud tetap beradaptasi dengan baik. Daud menyesuaikan diri, Daud melayani Raja Saul dengan baik. Dan sekalipun dia semakin dibenci, jauh sama sekali dalam hatinya dia tidak pernah membenci Raja Saul. Dan kita tahu bersama, tidak ada sedikit pun balas dendam yang dilakukan oleh Raja Daud terhadap Raja Saul. Dan kita melihat di sini bahwa adaptasi yang dilakukan oleh Raja Daud bukan hanya kepada Raja Saul saja. Daud bertemu dengan orang-orang yang selama ini tidak pernah diketemukannya dalam kehidupannya. Dan untuk itu Daud juga beradaptasi dengan mereka semua, beradaptasi dengan orang-orang yang jahat, beradaptasi dengan preman-preman, beradaptasi juga dengan orang-orang yang memiliki atau terlilit dengan utang-utang. Dan saya mau berkata kepada kita, Daud beradaptasi ketika dia sendiri stres, dia beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dia beradaptasi dengan baik. B yang kedua, dia berinteraksi. Daud berinteraksi dengan baik. Dan Daud, interaksi yang dibangun oleh Daud yang pertama adalah kepada Tuhan. Kita melihat di situ dalam ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Di sini dikatakan Daud selalu berinteraksi dengan baik dengan Tuhan. Dan bukan hanya dengan Tuhan saja, Daud juga berinteraksi dengan banyak orang. Meskipun dia stres, dia tetap membangun interaksi yang baik, membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan di dalam berinteraksi ada yang paling khusus yang harus kita ketahui. Ketika kita berinteraksi dengan sama manusia, ini yang harus paling penting. Pilihlah satu orang atau beberapa orang menjadi orang yang tepat untuk saudara mencurahkan segala problema atau masalah saudara. Raja Daud memilih Yonatan sebagai temannya, sebagai sahabatnya untuk mencurahkan setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Persahabatan mereka itu sangat dekat sekali, dan banyak masukan dan banyak kabar berita yang disampaikan oleh Yonatan. Segala rancangan-rancangan dari ayahnya yang hendak membunuh Raja Saul, semua dikasih tahu kepada Daud, sehingga Daud bisa terluput dan terlepas dari segala rencana-rencana daripada Raja Saul. Yang ketiga adalah berjuang. Berjuang dalam arti kita melakukan apa yang menjadi bagian kita menjalani kehidupan ini. Memang ada masalah, memang ada tekanan, memang banyak masalah yang dihadapi oleh Raja Daud. Dia terus berjuang, dia menjalani hari-harinya. Ketika dia berjuang tetap dalam pimpinan oleh Tuhan. Karena dia tetap berinteraksi dengan Tuhan tadi, dia berjuang dalam pimpinan Tuhan. Dia tidak pernah melakukan dendam sedikit pun terhadap Raja Saul. Bahkan beberapa kali kesempatan bagi Raja Daud untuk bisa membunuh Raja Saul, itu semua tidak dilakukannya. Dia hanya memotong jubah daripada Saul, dan dia hanya berkata kepada Raja Saul di situ bahwa dia punya banyak kesempatan untuk membalaskan apa yang diperbuat oleh Raja Saul, tetapi itu tidak dilakukannya. Dan saya mau berkata kepada kita, berjuanglah terus, dan saya percaya bahwa stres ini hanya bisa kita olah sendiri. Kita harus hadapi, kita harus jalani, dan percayalah ada tuntunan Tuhan, ada cara-cara Tuhan yang membuat kita bisa mengatasi stres ini menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Sama seperti Raja Daud, selama dia dipimpin oleh Tuhan, ketika dia diperhadapkan kepada masalah demi masalah yang terjadi dalam hidupnya, dia memiliki perkenanan di hadapan Tuhan, dan dia menerima pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Bahkan sampai dia dilantik jadi raja, dia itu semua oleh karena Tuhan yang menyertainya, oleh karena Tuhan yang melakukan dalam kehidupannya. Dan saya percaya buat kita semuanya juga pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan yang Tuhan lakukan ketika kita berani berjuang
untuk menghadapi segala stres yang kita hadapi atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan segala beban-beban pikiran kami yang membuat kami mungkin berada dalam titik stres. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup menolong kami, Kau sanggup menyertai kami, dan Kau memberikan kemampuan kami untuk menghadapi dan menjalani ini semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan buka jalan, dan Tuhan pasti memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, apabila sahabat diberkati melalui renungan hari ini, berilah dukungan pada channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe pada tanda lonceng di bawah ini. Dan jangan lupa bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga dikuatkan dan diberkati. Oke?